Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbaharui berita Anda. Bersama saya Hanifah Bilkisti, kami telah merangkum sejumlah berita terupdate berikut beritanya. Berita pertama pemirsa, hujan deras disertai angin kencang masih melanda beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Barat melalui websitenya juga memberikan peringatan terhadap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat. Dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cuaca saat ini, kita juga sudah terhubung langsung melalui via telepon dengan Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Bapak Desindra Dedi Kurniawan. Ya Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap musim penghujan saat ini? Iya, jadi memang Sumatera Barat saat ini bulan Januari sudah memasuki musim penghujan. Sebagian besar udah masuk ya, bahkan ini kemarin Desember Januari kita udah puncak musim penghujan gitu. Baik, apakah setiap tahun terjadi hal yang seperti ini Pak? Ya, jadi kalau Sumatera Barat itu memang yang sebelah barat itu kan karakternya sepanjang tahun hujan terus ya. Karena memang tipenya kan satu tipe aja, dia tidak mengalami musim kemarau dari mulai Pasaman sampai pesisir selatan itu. Nah, ditambah lagi saat ini memang kondisi dinamisnya kan banyak pertumbuhan awan-awan konvektif seperti adanya MCO atau belokan angin itu, sehingga menyebabkan pertumbuhan awan yang menyebabkan potensi hujan semakin signifikan di wilayah Sumatera Barat. Lalu bagaimana perbedaan antara tahun lalu dari 2023 dan tahun sekarang di Januari 2024 ini Pak? Kalau 2024 ini kan kita masih prediksi ya, belum bisa analisis. Ya, jadi mulai pertengahan 2000, kalau kita bicara rentang bulan itu kan dari 2023 kemarin di pertengahan itu kita masuki namanya El Nino gitu kan, dan sampai sekarang sebenarnya masih kategori moderat El Nino. Di tahun sebelumnya itu malah La Nina yang aktif, tapi El Nino dan La Nina ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan di Sumatera Barat, karena kalau El Nino itu kan cenderung kering. Kayak kemarin waktu musim kemarau di sebagian Sumatera kan kebakaran, tapi Sumatera Barat kan tetap hujannya terus tetap ada sampai di akhir tahun. Oke baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada penyebab yang membuat curah hujan ini lebih tinggi dibanding sebelumnya? Itu tadi kan hujan itu kan ada namanya variabilitas hujan kan yang skala harian. Jadi ada hujan yang ekstrim di skala harian. Penyebabnya itu tadi adanya pertumbuhan awan-awan konvektif, atau awan-awan cumulonimbus ya, awan CB yang menyebabkan hujan lebat atau hujan ekstrim. Dampak apa saja yang bisa terjadi dari curah hujan yang tinggi ini Pak? Ya, kalau hujan yang tinggi apalagi udah kategori ekstrim itu yang dampaknya kan bisa banjir, kemudian banjir bandang, kemudian bisa menyebabkan pergerakan tanah atau tanah longsor. Lalu kira-kira dari BMKG, daerah mana saja yang memiliki curah hujan yang tinggi ini? Apakah di Kabupaten Kota, di Agam, atau di mana? Kalau curah hujan yang tinggi di skala bulan, di skala kan ada skalanya. Jadi kalau skala bulanan itu kan ada petanya, itu wilayah mana saja gitu. Nah, yang jelas sih yang perlu diwaspadai yaitu tadi wilayah-wilayah yang dataran tinggi seperti 50 kota. Mana lagi itu Agam, Solo, nah itu yang daerah-daerah dataran tinggi itu yang rawan longsor, itu perlu diwaspadai. Sampai kapan Pak kira-kira perkiraan musim hujan ini? Kalau musim hujan kan bisa sampai April nanti. Lalu aktivitas warga apa yang perlu dihindari
ketika musim hujan seperti ini? Ya itu tadi, masyarakat hendaknya mengenali lingkungannya, apakah tinggal di dataran tinggi atau di bantaran sungai atau wilayah-wilayah yang rawan longsor ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai, dan masyarakat hendaknya selalu mengupdate informasi dari BMKG. Jadi informasi dari BMKG itu bisa didapat dari smartphone atau handphone ya. Dengan menginstal info BMKG itu nanti akan ada keluar notifikasi apabila ada peringatan cuaca ekstrim. Baik, terima kasih Bapak. Musim penghujan ini tentunya juga memberikan tantangan kepada nelayan ketika di laut. Bagaimana kondisi nelayan yang berada di Sumatera Barat? Kita sudah terhubung langsung juga dengan rekan kami yang berada di Pasir Tiku, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, dan Air Bangis, Pasaman Barat. Baik, langsung saja kepada Torik Muhammad. Bagaimana laporannya dari nelayan yang berada di Pasir Tiku, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam? Apakah berdampak dengan cuaca buruk yang terjadi saat ini? Silakan laporannya. Oke, terima kasih kepada Hanifah. Saya Torik Muhammad dalam live report Kabak Kampus DKTV. Saya sekarang sudah berada di Pasir Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Tiku Selatan, Kabupaten Agam. Di sini terpantau cuaca pagi ini mendung pasca hujan tadi malam. Karena sejak bulan Januari 2024 ini setiap harinya wilayah Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam dilanda hujan. Berdasarkan data yang saya dapat, cuaca musim hujan belakangan ini memberikan pengaruh bagi nelayan yang bergantung pada tangkapan ikan sebagai sumber penghidupan mereka. Hujan yang berkepanjangan dan gelombang yang tinggi sangat mengganggu aktivitas dan menghambat nelayan untuk berlayar. Nelayan melaporkan penurunan hasil tangkapan yang signifikan karena cuaca buruk mengakibatkan ikan bergerak ke perairan yang lebih dalam. Beberapa nelayan juga menghadapi kesulitan navigasi akibat gelombang tinggi, menghambat mereka untuk mencapai lokasi tangkapan yang biasa. Selain itu, hujan lebat berpotensi merusak peralatan nelayan dan merugikan perahu-perahu tradisional yang tidak dilengkapi oleh peralatan keamanan yang memadai. Akibat kerusakan itu, banyak nelayan yang mengalami kerugian finansial. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah berada bersama Bapak Fahri. Pak Fahri, selamat pagi Pak. Pagi. Bisa dijelaskan Pak, apa dampak dari buruknya cuaca di awal tahun ini terhadap Bapak sebagai nelayan? Apakah mengalami kesulitan? Ya, kami sebagai nelayan sangat sulit untuk mendapatkan ikan kalau pas hujan. Kalau untuk berlayar apakah terhadang Pak dikarenakan musim hujan ini? Tergantung bentuk kapalnya sih. Ada yang kecil, ada yang menengah gitu, ada yang besar. Kalau kecil yang kayak gini. Nama kapal? Namanya kalau di sini namanya payang. Payang. Kalau untuk kapal besar? Kalau besar itu namanya bagan, dan menengah namanya kapal tindo. Kalau kapal kecil berarti terhadang ya Pak untuk ke laut kalau saat musim hujan? Kalau kecil iya sih. Kalau yang besar enggak terhadang, kecuali badai. Sudah berapa lama nih Pak mengalami kondisi cuaca buruk ini Pak? Ya mungkin udah lebih dari seminggu gitu. Lebih dari seminggu. Biasanya kalau dalam 1 bulan itu bisa berapa kali ke laut Pak? Dengan adanya cuaca buruk ini jadi bisa berapa kali Pak? Kalau nggak hujan mungkin 3 kali atau 4 kali. Kalau perbedaan dari hasil penangkapan di hari biasanya cuaca mendukung dengan sekarang ini bagaimana Pak? Kalau nggak hujan, ya. Kalau nggak hujan mungkin pendapatannya mungkin lebih dari 1 juta gitu. Kalau untuk stok ikan tuh Pak saat musim hujan ini dan karena sulit untuk berlayar, apakah ikan itu dibuat stoknya atau bagaimana Pak? Ya tergantung sih kalau hujan, kalau pendapatannya di laut. Kalau untuk stok ikan nih Pak, apakah ikan itu dibuat cadangannya atau semuanya langsung dijual? Langsung dijual. Langsung dijual. Kalau boleh tahu penjualan ikan ini kemana aja Pak? Mungkin di luar Sumbar kayak di Batam, Pekanbaru gitu.
Kalau mengingat dari hasil tangkapan yang kurang tadi karena musim hujan, tentu juga sangat berpengaruh kepada pendapatan pribadi, Pak. Iya. Untuk pendapatan sendiri bagaimana, Pak? Ya mungkin mencukupi lah. Kalau sulitnya turun ke laut untuk berlayar, apakah nelayan di sini ada kerjaan sampingan atau bagaimana, Pak? Ya mungkin ada kayak kerja di gudang ikan gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan sekian informasi yang saya dapat dari Pasiatiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Saya Torik Muhammad, kembali ke studio. Terima kasih laporannya Torik. Selanjutnya beralih ke Air Bangis Pasaman Barat. Selamat pagi Fajar. Pagi Hanifah. Ya Fajar, silakan bagaimana keadaan dan situasi di sana saat ini? Keadaan cuaca di Air Bangis Pasaman Barat terpantau tidak menentu. Terpantau malam tadi hingga subuh hujan dan pagi hari ini terlihat cerah dan sedikit berkabut. Untuk data yang didapati hasil wawancara bersama nelayan tadi subuh menjelang keberangkatannya, diketahui sudah selama 1 bulan lebih, terhitung dari Desember sampai Januari 2024, mengalami kesulitan menangkap ikan akibat buruknya cuaca. Biasanya para nelayan bisa melakukan aktivitas ke laut 2 kali dalam seminggu, namun sekarang hanya bisa dilakukan 1 kali dalam seminggu. Apa dampak dari buruknya cuaca di awal tahun ini terhadap Abang sebagai nelayan? Apakah mengalami kesulitan, Bang? Iyalah, sulit berusaha, sulit itu buang jaring untuk payah penangkapan ikan dibikinnya kan. Sudah berapa lama Abang mengalami kondisi cuaca buruk seperti ini, Bang? Udah 1,5 bulan. Akhir-akhir apalah itu setelah tahun baru. Biasanya dalam seminggu itu bisa berapa kali ya Bang ke laut? Dengan adanya cuaca buruk ini cuma bisa berapa kali, Bang? Ya, kalau untuk seminggu, kalau cuaca kayak gini sekali aja. Kalau cuaca baik itu dapat dua kali trip. Nah, kalau perbedaan dari hasil penangkapan di hari biasanya atau cuaca mendukung dengan sekarang ini, bagaimana, Bang? Ya, kalau untuk hasil, kalau cuaca gini mendukung lah untuk kami nelayan yang kecil ini kan. Untuk stok ikan apakah ada yang nyetok, Bang? Terus apabila stok ikan menipis, apakah juga terjadi kenaikan harga, Bang? Ya, betul. Kenaikan harga. Dari hasil tangkapan yang kurang tadi tentu juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan Abang kan, Bang? Ya. Nah, kalau untuk pendapatan Abang sendiri bagaimana, Bang? Ya, payah kayak gini kalau hari cuaca yang buruk ini payah lah. Apakah kalau hari biasa gaji 400-500, kalau ini 150 ya 3 hari. Karena cuaca payah lah itu. Penangkapan ikan itu dapat dua kali apa aja ya, 2 kali jatuh apa aja ya. Nah, sulitnya turun ke laut dan tidak ada tangkapan ikan, apakah ada pekerjaan lain atau pekerjaan sampingan, Bang? Enggak ada. Dan saya hanya nelayan aja. Sekian laporan dari Air Bangis Pasaman Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fajar. Dapat disimpulkan bahwa nelayan yang berada di Sumatera Barat pada saat ini pemirsa mengalami kendala cuaca buruk sehingga kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan. Hal ini cukup berimbas pada pendapatan. Namun, juga ada yang tidak menjadi permasalahan selagi itu hanya hujan, tidak menjadi kendala untuk pergi ke laut. Berita kedua pemirsa, terhitung sejak 2 minggu lebih berjalannya masa kampanye terbuka, baliho atau spanduk sudah ramai bertebaran warawiri di jalan. Namun hal tersebut malah menuaikan komentar miring
Begini pendapat masyarakat soal baliho atau spanduk. Sejak tanggal 28 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal kampanye terbuka pemilu 2024. Kondisi ruas jalan berubah total dipenuhi oleh baliho. Dari pantauan DKTV, di daerah Tanah Datar banyak baliho atau spanduk yang terpasang tak sesuai dengan aturan KPU. Berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 terkait lokasi yang dilarang mencakup fasilitas pemerintah, tempat ibadah, gedung sekolah, rumah sakit, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik serta taman dan pepohonan. Menanggapi hal tersebut, salah seorang masyarakat mengatakan, Pak, dari pantauan DKTV terdapat baliho atau spanduk yang terpasang tak sesuai dengan aturan KPU berdasarkan nomor 15 tahun 2023. Bagaimana pendapat Bapak tentang caleg-caleg yang memasang spanduk atau baliho di pohon-pohon dan taman yang merusak pandangan dan lingkungan, Pak? Secara umum, baliho-baliho yang terpasang itu sudah menyalahi ketentuan undang-undang. Pertama, di tempat-tempat umum, tempat-tempat pemerintah, di pohon-pohon, dan juga di taman-taman yang sebenarnya tidak boleh secara aturan itu dipasang. Jadi mereka-mereka yang kurang memahami aturan itu memasang semaunya dan seenaknya. Sebenarnya secara aturan itu sudah melanggar. Apa perlu ditertibkan, Pak, oleh Satpol PP atau cukup? Ya, dalam hal ini kan saja Panwas harus bekerja secara optimal. Panwas baik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten, tingkat kabupaten. Karena ini sudah secara otomatis mengganggu ketertiban umum dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang dikeluarkan oleh KPU. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Tetap saksikan kabar kampus di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang dan temui kami di website www.dktv.uinib.ac.id. Saya Hanifah Bilkisti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.